Kali ini bersama gue Sandra Dan gue Kaisa. dan selamat datang di Sito. Cinema Talk hari ini. Aduh, sungguh luar biasa banget ya sih akhir-akhir ini. Iya sih, asli gue kayak Capeknya iya kerasa, asli gue kayak semangatnya juga, ya kan? kayak gue sibuk banget sama tugas-tugas sekolah, kayak banyak banget lagi revisian. Aduh gue capek banget deh. Itu bikin pusing banget sih. Bener banget. Tapi gimana nih kesibukannya selain sekolah atau apa gitu? Kira-kira gue sibuk gak ada sih, tapi kayak Paling ngerjain tugas aja. iya paling ngerjain tugas doang gitu. Iya sih, bener banget. Terus kalau misalnya nih ada waktu senggang gitu, enaknya ngapain tuh kira-kira? Kalau gue sih prefer bakalan nonton film sih di waktu senggang, di kamar sendirian, terus kayak wifi-nya kenceng dengan cemilan-cemilan yang melimpah gitu loh, kayak enak banget kan. Emang bener banget sih, itu kalau misalnya ada waktu senggang gitu ya, lebih prepare buat nonton film sih. Tapi mungkin emang buat teman-teman semua yang di luar sana mungkin punya hobi yang berbeda ya. Tapi Iya. dibanding kalau misal ada waktu senggang atau luang, emang lebih baik nonton film terus rewatch film Iya, bener. daripada Apalagi- kayak scroll TikTok, Instagram ya. Kayak kalau scroll itu tuh bakalan stuck di situ lama banget ya. Aduh, kalau film tuh kita bisa sambil berteori, terus juga mikir kayak, wah lanjut ke ini, nyambung film-filmnya gitu, ya kan? Nah, ngomong soal film nih, biasanya tuh lo nonton film genre apa gitu? Gue sih suka tuh genre horor sama thriller karena punya plot twist yang mind blowing banget gitu. Serius gak sih? Iya asli, kayak kalau yang lain tuh kayak romance, komedi itu kurang. Kalau horor tuh bener-bener mencekam gitu loh bawaannya kalau nonton. Gue juga lebih prefernya ke horror sih. Tapi kalau misalnya emang punya genre filmnya itu, kalau horror tuh dapat banget actionnya, jump scare-nya. Asli. Ya, Kalau kayak kalian semua diborong gitu loh. Oke, kalau kalian gimana tuh guys? Biasanya kalau nonton film, biasanya lebih genre ke action kah, komedi atau romance. Tapi gue saranin banget kalau misalnya kalian ada waktu senggang gitu, kayaknya lebih prepare buat nonton film yang bergenre horror gitu deh. Soalnya supaya kalian lagi capek-capeknya nih, terus di jump scare gitu kan jadi semangat gitu ya. Iya, kayak terpacu gitu loh adrenalinnya, ya kan? Iya, Kayak banget. jadi kayak dari yang bosen, lemes, terus kayak wah tertarik, apalagi dengan yang kayak alur-alur yang apa sih, gimana, yang bikin pusing gitu loh, bikin Iya, mikir bener kan. banget, bener banget. Oh ya, omong-omong, kalau ngomongin soal horor nih, lu ada terakhir-terakhir ini ada film horor yang lu tonton nggak? Kalau soal nonton film, oh ada nih film yang paling epic banget dan Wah, apa tuh? iya pasti lu juga pernah dengar sih filmnya dan teman-teman juga pasti semua. Judulnya agak asing banget sih. Itu filmnya paling epic dan serem banget. Oh iya. The Conjuring. Oh, gue tahu film itu. Katanya tuh film berdasarkan kisah nyata nggak sih? Iya benar, dari Iya pasangan kan? Warren itu Iya, kan. iya, benar. Iya benar banget. Terus Itu tuh kalau nggak salah pasangan Warren itu katanya sih demonologis di negara Inggris gak sih? iya, Amerika Serikat di salah satu kota itu di Borealville ya kalau nggak salah. Oh iya. Oh, di Borealville. Iya, jadi si suaminya itu seorang pendeta, terus istrinya tuh kayak indigo gitu yang bisa hubungin sama setan. Berarti kayak saling melengkapi gitu ya, mereka berdua, makanya bisa jadi demonologis Nah, gitu. iya, jadi dan kisah mereka tuh salah satunya ya itu yang diangkat sampai jadi film. The Conjuring. Oh, wah berarti itu beneran jadi kisah nyata ya? Nah, karena dibilang dari kisah nyata, di dalam film Conjuring ini ada rumah yang ikonik gitu ya. Itu tuh beneran ada atau emang sengaja dibikin buat properti film doang? Ada beneran. Oh, iya. Ada. Itu di Amerika beneran. Beneran tempatnya juga beneran di Amerika. Oh gitu. Kayak itu tuh bener-bener kayak seakan-akan bukan dibikin buat properti film, kayak natural apa rumah lama dengan kayak pohon yang gede di depan itu, tahu kan? Iya. Itu tuh kayak beneran natural tumbuh di situ dari bertahun-tahun lamanya gitu. Dan kisahnya itu emang beneran nyata. Dan iya. ya dia kan di film The Conjuring itu si keluarga Perron kan yang nempatin iya, yang iya, di iya. film itu. Jadi awal kisahnya itu ada keluarga sebelum keluarga Perron nempatin itu ada 3 keluarga yang nempatin di rumah itu. Dan paling pertama banget ini berawal dari kisah wanita tua yang abadnya dari abad 19. Oh, yang lama banget ya? Iya benar. Wih. Namanya itu Bathsheba. Nah jadi dia tuh sebenarnya rumornya tuh dia pemuja setan. Punya setan? Gila ih. Nah, jadi pas pemuja setan itu dia nyerahin anaknya buat jadi tumbal, padahal baru umurnya baru lahir tuh baru berumur seminggu.
Gila banget, Gitu. orang tua mana yang mau ngorbanin anaknya cuma buat setan-setan gak jelas gitu dah. Nah iya makanya itu. Bener-bener banget sih, asli. Makanya, nah pas si Bathsheba ini bunuh diri yang depan pohon itu. Oh iya, yang gede yang gak ada daun-daunan itu ya? Iya, itu. Dan setelah dia bunuh diri, dijual lah tuh rumahnya kan, dibeli tuh sama keluarga dua ini. Nah salah satu dua keluarga ini dia juga dirasukin sama si Bathsheba ini, dirasukin dan akhirnya dia juga supaya ngebunuh anaknya ini. Jadi kejadiannya itu sama si jadi dia kayak terulang kembali iya, gitu ya? Gitu. Dan yang terakhir ini si keluarga Peron. Oh, berarti Bathsheba itu yang pernah muncul di film yang di belakang Edward Warren gak sih? Iya benar-benar itu. Oh yang itu, gila itu beneran Itu serem deh. beneran. Kalau misalkan emang kayak fisiknya kayak gitu tuh beneran serem sih asli. Makanya. Terus gimana? Kayak, kalau soal film ini ya, gue baru ingat, gue pernah baca website yang isinya itu tuh tentang pengalaman kru-kru film dan aktor-aktrisnya yang katanya tuh diganggu sama orang penunggu-penunggu di situ. Nah, gue nggak tahu ya penunggunya itu si Bathsheba, beneran Bathsheba atau setan-setan yang memanfaatkan keadaan. Kayak contohnya mereka tuh kayak barang-barang ada yang bergerak sendiri, ada yang tidur terus bangun-bangun tuh banyak bekas cakaran gitu di badan mereka. Kayak bahkan sampai ke rumahnya pun mereka diganggu gitu loh. Itu serem banget. sih. Kalian gimana guys kalau misalnya jadi pemain peran gitu ya di situ? Gue sih merinding banget, ya udah bodo amat pulang aja gitu. Kamu udah mau dibayar berapa? Kalau gue sih asal nggak ada kesurupan ya. Kalau kesurupan mah gue ngibrit aja udah pulang bodo amat peduli apa Itu gue. mah sama aja ya nggak sih? Ya udah deh. Gue kayak ya asal nggak ada yang kesurupan aja sih kalau gue gitu. Tapi lu tau nggak sekarang pasangan Warren tuh gimana gitu keadaannya? Yang pernah gue lihat di internet tuh katanya Ed Warren itu meninggal lebih dulu dari istrinya itu tahun 2006. Nah jadi pas duluan ya? iya ditinggal duluan gitu. Jadi pas The Conjuring keluar di tahun 2013 itu tuh si Loren doang yang nonton Berarti sempat nonton film iya Conjuring sempat sebelumnya? nonton Lorennya doang. Nah dia tuh mau nonton dan memberikan konsultasi ke produsernya terus juga ke pemain-pemainnya gitu. Nah barulah di tahun 2019 Loren itu meninggal gitu. Berarti udah berapa tahun yang lalu ya? Iya, udah lumayan Tapi lama filmnya juga. masih banyak banget nih. Iya yang masih nonton, ya kan? masih apa namanya masih up to date gitu ya. Iya, Masih bener banget. banyak banget gitu yang tertarik buat nonton gitu. Tapi lu tau gak sih kayak barang-barangnya yang didapetin itu pas selama si Loren sama Ed bekerja, dapetin barang-barang kayak itu, sekarang barang-barangnya gimana? Oh, kalau soal itu disimpan di suatu museum, nama museumnya itu Ilmu Gaib Warren. Nah, itu tuh ada di kota Monroe di Amerika Serikat. Nah, tempat ini itu tuh dibuka buat umum gitu, jadi orang bisa masuk. Berarti masih boleh masuk ya? Dulu sih boleh, Oh, tapi di semenjak 2019 itu tuh tempatnya ditutup karena takut dipakai buat perumahan gitu, penggunaan perumahan dan ada permasalahan zonasi, guys. Oh, yang waktu COVID itu ya? Iya benar. Nah jadi dilarang masuk. cuma beberapa orang kayak mungkin yang ada berkaitan dengan properti-properti di sana gitu yang boleh masuk gitu. Ini keren banget sih film. Kalau misalnya kita bener-bener ngedalamin filmnya banget, Iya, terus nyari tahu tentang pasangan Warren atau ya, benda-benda hal gaibnya gitu ya, sampai dibuat film ini bener-bener kita bikin penontonnya pun ikut tertarik di sini. Iya, soalnya kayak mereka ya. karena apalagi ya itu tuh berdasarkan kisah nyata gitu kan. Jadi kayak feel-nya dapet gitu, nggak kayak seakan ya udah fiksi aja gitu, enggak. Iya sih benar, ini benar-benar kisah nyata banget ya. Iya, aduh keren banget sih ini film. Kayak kalian wajib nonton sih, kalian harus cobain. Apalagi buat kalian yang suka berteori-teori dan juga suka nyambung-nyambungin film, karena The Conjuring ini tuh nyambung ke film The Nun, Annabelle dan film-film lainnya yang berdasarkan kisahnya pasangan Warren ini gitu. Berarti nyambung semua filmnya. Nyambung, iya. Pantes. Jadi kayak ada urutan-urutan Emang gitu. banyak gitu ya. Banyak, dari iya, kisah benar. suaranya itu, jadi nggak ngebosenin ya. Iya, benar banget sih. Iya, Bang. Gimana nih? Udah waktunya kayaknya udah cukup banget. Ya, gue udah capek juga nih kayak aduh, gue lapar sekarang, pengen makan gitu kan. Jadi sebelumnya belum makan nih? Belum. Aduh. Udah, tapi udah lapar lagi gitu. Oke deh buat teman-teman semua yang lagi nyari banget nih film horor gitu. Ini salah satu film yang kita rekomendasiin banget Bener, nih. bener banget. The Conjuring ini sih. Kalian juga harus baca-baca juga ya, kayak pasangan Warren tuh sebenarnya keren loh. Ya, Iya, sampai bener-bener. detail terus
satunya lagi Indigo Iya, gitu. Jadi itu- mereka tuh benar-benar saling melengkapi, terus juga membantu apa sih menyelesaikan masalah-masalah orang-orang yang diganggu sama ya makhluk-makhluk itulah intinya. Benar banget sih ngebantu. Kalau kayak kita mah di sini Pak Ustadz ya. Iya, benar-benar mirip-mirip itu, mirip-mirip. Iya, benar. Ya, segitu aja deh podcast kita kali ini. Buat kalian yang mungkin mau apa film-film kesukaan kalian dibahas sama kita, bisa kirim di email kita ataupun komentar di bawah ya. Ya, dan buat teman-teman juga semuanya yang kalau suka video ini jangan lupa like, share ke teman-teman semua, dan juga jangan lupa komen ya guys. Jangan lupa komen ya. Jadi segitu aja ya podcast kita kali ini. Iya. Sampai jumpa di Sintalk Cinema Talk selanjutnya. Dadah.